Bang Bi. Bang Bi kok kabur sih Bang Bi? Hari ini sudah ada wajib lapor, sudah hadir. Tadi menunggu di atas berbicara dulu dengan pihak kepolisian, sehingga kami baru turun sekarang begitu. Tapi sudah dilakukan wajib lapor sesuai dengan kewajiban dari Rizky Bilar. Setelah itu nanti kita menunggu dari pihak kepolisian untuk hasil restoratif justice-nya segera dikeluarkan. Begitu. Kita berharap secepatnya agar permasalahan ini selesai. Logikanya simpel, ini mau datang ngadep ke penyidik, mau nanya lagi, mau ngobrol, mau lapor segala macam, kan harus jaga mood. Kalau ngadepin teman-teman wartawan dulu, kadang-kadang pertanyaannya memang ngaco soalnya gitu. Ya wajar orang bete, mendingan dihindari dulu, habis itu baru dihadapin. Buat saya tindakan yang wajar, siapapun dalam kondisi seperti itu juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Ya udah, olahraga dikit lah ngejar. Sebetulnya ekspresi Bilar sempat kelihatan sedikit ketika dia buka maskernya sebentar. Itu dia agak nyengir gini nih, gini posisi. Itu yang kita sebut sebagai coaching, artinya dia menyeringai itu nahan sakit. Nahan sakit itu bisa dua ya, sakit fisik atau sakit perasaan. Jadi antara dua itu. Dan menurut saya nggak sakit fisik, bisa lari kok. Gitu ya, nggak mungkin sakit fisik. Ya bukan nggak mungkin, kemungkinan besar nggak sakit fisik. Tapi yang jelas secara rasa dia nggak nyaman gitu loh. Jadi wajar dia bersikap seperti itu. Bisa jadi karena tadi ada pertanyaan atau statement di atas yang kita nggak tahu, sehingga dia lebih terganggu. Atau ketika bahwa dia harus berhadapan dengan teman-teman media dengan berbagai macam celetukan dan pertanyaan yang membuat dia ingat, membuat dia bete, membuat dia merasa aduh gini banget sih gue gitu misalnya, menghujam diri sendiri. Itu yang menjadi dia agak gitu. Nah itu menurut saya dia khawatir terganggu moodnya sih ketika kalau ditanya awal gitu ya. Mendingan nanti deh sudah selesai aman segala macam malah bisa tenang gitu. Buat saya sih itu yang terjadi. Dalam kasus ini KDRT sebenarnya yang memerlukan pemulihan itu bukan hanya Lesti ya, misalnya Lesti pemulihan fisik dan psikis, konseling, trauma segala macamnya, tapi juga Bilar perlu ada efek penjaraan dalam arti hukum. Kemudian juga ada rehabilitasi konseling supaya kekerasan tidak berulang di kemudian hari. Dan keduanya sudah hidup bersama dan ingin memperbaiki hubungannya menjadi lebih baik. Tapi keluarga sendiri melihat mereka sudah kembali lagi gimana nih Bang? Ya alhamdulillah senang, bahagia kan. Terus serumah lagi nih mereka Bang? Ya pastinya serumah. Di mana Bang? Nggak tahu sekarang di mana. Di rumahnya di Garut. Nggak tahu sekarang di mana. Pokoknya di rumah aja, sesuatu tempat. Ya pasti ini mau kan udah lama nggak ketemu pasti ini. Ya Bang? Iya namanya suami istri kan udah lama nggak ketemu ya pasti. Pokoknya Bilar sama Lesti lagi memperdalam ilmu agama, cuma nggak tahu di mana, ada itu aja. Alhamdulillah mereka bahagia, baik-baik aja. Oh, ada syukuran juga ya Bang ya? Insya Allah. Syukuran di mana Bang? Medan apa di Jakarta Bang? Apa di rumah Gaharu apa di Bintaro? Penting di rumah aja, nggak tahu. Rumah yang mana Bang? Nggak tahu, penting di rumah aja, ntar pasti tahu lah. Jadi hari ini memang dari sosial media resminya Komisi Penyiaran Indonesia banyak mendapatkan masukan dari masyarakat berkaitan dengan harapan-harapan untuk melakukan atau tidak memberikan ruang baik pada pelaku atau korban yang mungkin melakukan ataupun mengambil pilihan-pilihan sikap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik. Publik secara umum menurut saya melihat bahwa pengennya kasus ini terus, tidak perlu dicabut, tidak perlu ada damai, tidak perlu ada permaafan dan lain sebagainya. Maka inilah yang saya sebut tadi bahwa publik sekarang mulai kritis. Publik akan bisa kemudian memilih siapa public figure yang layak. Maka dari itu tentunya ketika bicara public figure, Komisi Penyiaran Indonesia yang mengawasi televisi dan radio, khususnya bagi para public figure yang tampil di televisi dan radio, harusnya bisa menjadi contoh bagi publik, bisa mengemban harapan publik dengan baik.
berkaitan dengan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tentunya kita bisa mengambil banyak hal, banyak hikmah dari peristiwa ini. Yang pertama, Komisi Penyiaran Indonesia telah memberikan himbauan kepada lembaga penyiaran agar tidak melakukan glorifikasi dan memberi ruang berlebih kepada pelaku KDRT. Dan ini direspon publik cukup positif, dan artinya publik hari ini mulai memiliki kesadaran kritis yang saya kira cukup luar biasa masif. Kesadaran kritis yang dimiliki oleh publik hari ini terbukti dengan publik sekarang sudah mulai memahami bahwa KDRT adalah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Bahwa KDRT kalau kemudian ada korban-korbannya atau menerima tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka harus segera melapor. Dan publik hari ini sampai detik ini juga publik merasa bahwa ketika sudah lapor, maka harusnya ini terus untuk kemudian berlangsung di proses penegakan hukum sehingga memberikan efek jera bagi korban. Benar nggak beritanya dia benar-benar diboikot? Karena ini isunya doang. Ada yang buat petisi juga katanya Bang. Tapi nggak benar Bang ya diboikot atau segala macam, itu nggak benar Bang. Lalu bilang mereka boikot mereka berdua. Salah satu cuan yang paling banyak mereka. Setuju sih, setuju. Karena ya mungkin apa ya, diboikot ya, semua di-prank ya sama dia gitu sih. Aku rasa cuma prank aja kali ya. Dicabut ya, terus nggak ada proses lebih lanjut kan. Terus prosesnya agak lebih cepat ya. Udah gitu si Bilarnya juga langsung dipulangkan kan. Itu sih menurut aku segitu cepatnya prosesnya gitu. Aduh, kalau aku sih kurang setuju ya. Apalagi aku tuh di kaum wanita ya, nggak setuju sih kalau si Lesti ini mencabut laporan, karena akan keulang lagi pasti untuk kekerasannya. Kalau aku sih mendingan lanjut ke proses hukum aja. Sebenarnya sih setuju aja sih, karena kan supaya ngasih pelajaran juga atau edukasi ya buat suaminya ya, Bilar. Jadi ya nggak masalah sih. Ya menurut yang terbanyak aja lah, ngikut. Kalau yang terbanyak nggak boleh ya udah nggak boleh aja. Orang namanya ya ngecewain banyak orang. Ya kalau saya sih kecewa ya, tapi namanya rumah tangga kadang aturan jangan dilaporkan dulu gitu. Ya diselesain secara kekeluargaan dulu lah. Hai. Sidang perkara nomor 797 IP 2022 atas nama KTSL garis miring 10 garis miring 2022. A. Identitas terdakwa. Mohon izin kami tidak perlu membacakan karena sudah ditanyakan langsung oleh majelis hakim. B. Status penangkapan dan penahanan. Demikian juga sudah ditanyakan oleh majelis hakim. Oke, dua-duanya sambil megang sebuah buku yang sekali lagi apakah itu tuntutan, dakwaan, pembelaan, apapun itu, gitu ya. Yang membedakan di antara keduanya adalah Sambo benar-benar memanfaatkan apa yang dia pegang itu semestinya. Pulpen yang dilakukan sambil disampaikan sesuatu dia nyoret, garis bawahin, sambil nyatet seperti itu. Dan ini menunjukkan sebuah gestur yang buat saya terlalu santai.
Kenapa terlalu santai? Itu didasari kalau dari berdasarkan hal tersebut adalah kepedean dia nih, kepercayaan diri dia. Kalau kita lihat analisa secara bukan cuma sebagai snapshot dalam kondisi ini aja, tapi kita tarik lebih besar lagi dari sidang etik, kemudian dari ketika rekonstruksi dan dari ketika sekarang sidang sekarang masih datar nih, masih tetap bertahan pede. Nah ini membuat sebuah pemikiran. Ya, membuat sebuah pemikiran. Satu, apakah kemudian dia itu sedemikian katakanlah mampunya untuk berpegang pada tim penasihat hukumnya, gitu ya, dan juga dia merasa bahwa dia sikap dia itu terbentuk terlatih tahunan ketika dia di kepolisian selama bertahun-tahun. Dia seorang pejabat tinggi tentu saja, gitu ya, yang meniti karir dari bawah, melakukan proses penyidikan, handling teroris, handling kejahatan-kejahatan yang juga pembunuhan, kemudian kejahatan-kejahatan besar lainnya, itu membuat dia sanggup untuk punya kepercayaan diri yang tinggi seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Ini nggak tanggung-tanggung loh. Ancamannya hukuman mati. Nggak sembarangan orang bisa tetap tegak gitu, nggak getar sama sekali. Itu yang ditampilkan oleh Sambo. Nah, beda dengan yang ditampilkan oleh Bu Putri. PC ketika berada di depan majelis hakim, yang dia lakukan, dia membaca. Jadi kalau kita perhatikan ya, dibuka halaman terus kayak dia baca. Ini belum bacain apapun nih. Majelis hakim belum nanya, belum sekalian udah kayak gini, terus balik lagi. Terus ketika dia tanya, dia ngelihat gini, terus ngelihat ke majelis hakim lagi jawab. Terus kemudian dia gini, terus ngejawab, terus begitu penasihat hukumnya gitu melihat arah sana. Dan itu tidak banyak gestur itu ditampilkan oleh Sambo. Kalau orang ragu, itu biasanya ada yang ngomong, dia akan memperhatikan, berusaha mendengarkan sambil melihat entah bahasa tubuh, entah mulut, segala macam. Sambo enggak. Dengan tetap tenang dia dengerin, ngelirik sekali-kali, terus balik lagi segala macam. Ini beda jauh nih. Ekspresi yang ditampilkan, baik wajah nggak terlalu kelihatan karena pakai masker, tetapi ekspresi nonverbal dari gestur badannya itu yang kelihatan. Yang saya lihat Bu PC nggak cuma di persidangan doang sih mainin rambut, dia beberapa kali ketika waktu awal-awal ketika dia ngasih press conference, juga ketika dia di rekonstruksi gitu, dia itu naturalnya dia mainin rambut. Ketika seseorang stres biasa sih itu megang rambut kayak gitu. Itu bahasa normal, itu kayak hand to face gesture gitu misalnya. Ketika orang stres misalnya membasahi bibir, ketika megang belakang tengkuk seperti ini, itu seperti gestur-gestur orang stres, mengalami tekanan. Pertanyaannya adalah siapa yang enggak di posisi dia? Malah yang saya nggak akan fokus di Bu PC. Itu reaksi normal orang stres di posisi tersebut. Yang agak berbeda kan Sambo. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.